selamat pagi. Pagi. Pagi ya. Jadi minggu ini berita besarnya adalah besok itu adalah tentang Aussie setengah 12 siang besok. Akan ada pembahasan masalah suku bunga di Australia. Kalau suku bunganya dipotong, maka mata uangnya akan turun. Kalau suku bunga dinaikkan, maka mata uangnya akan naik, chartnya naik. Nah, Aussie ini nggak krisis negaranya, jadi kemungkinan besar adalah tidak memotong suku bunga, ya. Yang kedua nanti beritanya GBP, Manufacturing PMI, hasilnya prediksi naik. Kalau naik berarti bagus untuk chart GBP. Jam 9 untuk Amerika, berita Manufacturing PMI, hasilnya adalah turun, berarti tidak bagus untuk Amerika, ya. Artinya dolarnya naik, ya. Saham turun, dolar naik, jangan kebalik, oke? Sekali lagi saham naik, dolar turun. Ya. Nah, karena kita trade-nya Aussie, GBP USD. Kalau dolarnya naik berarti lawannya turun, chartnya turun. Chartnya tuh chartnya di depan. Oke. Lalu bawah. Minggu ini Aussie menjadi pair yang paling kenceng mungkin ya. Karena tanggal 5 ada berita GDP dia, yaitu pendapatan kotor dan segalanya, trade balance tanggal 6 dan segalanya. Jadi yang buat trade GBP hati-hati. Aussie hati-hati. Karena berita dia tuh dikeluarinnya jam setengah 8, jam setengah 9, jam 7, kita belum siap gitu, ya. Oke, lanjut ke berita. Beritanya nggak terlalu banyak. Yang pertama, Dow Jones ditutup turun 208 poin, ya. Dow Jones akan koreksi untuk beberapa waktu ke depan. Kemungkinan besar 3 minggu ke depan Dow Jones masih akan turun, ya. Itu break support barusan. Ini diprediksi karena secara teknikal orang melepas posisi, mengambil taking profit besar-besaran secara berbarengan. Oke. Zona euro masih hadapi masa sulit, ya. Anda baca nanti aja di wrongly.asia, ini masalah pengangguran, inflasi dan segalanya. Bawah. Nah, ini berita yang bisa mengguncang market. Yang pertama, kita tahu kemarin tornado membunuh 90 orang ya, beberapa waktu lalu. Lalu kemarin ada tornado lagi di distrik Moore, itu tewas 24 orang. Sebentar lagi diprediksi akan ada tornado lagi di Oklahoma. Ya, jadi kalau banyak sekali infrastruktur yang hancur, otomatis pemerintah harus mengeluarkan dana lagi, ya, dan segalanya. Perekonomiannya juga akan jomplang satu, timpang satu. Nah, kalau ada bencana alam, bagus apa jelek? Yang pertama tentunya efeknya akan negatif, ya, efeknya akan turun. Tetapi setelah bencana alam selesai, otomatis orang harus membangun. Berarti orang harus spend dana, ya. Berarti perusahaan berjalan dengan sangat banyak ordernya. Itu akan membawa naik. Jadi kalau bencana alam, efeknya adalah turun untuk naik lebih tinggi. Oke. Dan channel mobile itu akan memulai komunikasi video aplikasi Jago, ya. Ini semacam Skype, semacam WeChat dan segalanya. Channel mobile ini Telkomnya Cina. Kalau buat Anda yang baru mau ini, Telkomnya Cina tuh channel mobile. Oke. Langsung ke chart. Ada itu? Enggak. Dow Jones. Target adalah 14.844. Ya. 14.844. Downtrend secara short term 14.844. Target masih 16. Hang Seng target downtrend 21.250. Turun ya untuk Hang Seng. 21.250. Yang trade emas dilihat ya. Itu Anda bisa lihat di situ ada pullback yang bagus di time frame hour 4. Oke. Ini tempat bagus untuk buy secara short term, bukan secara long term. Ya. Nah, yang pertama hari ini emas diprediksi masih akan turun ke bawah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wait and see. Oke. Wait and see. Sampai saat ini identifikasi emas adalah uptrend ke 14.37 masih. Ya. Sebelum dia break 13.75 maka nggak bisa dibilang dia turun. Uptrend 14.37. Next.
Ini Aussie ya, tadi pagi naik karena ada berita. Oke. Wait and see untuk Australian versus US dollar. Wait and see. Hari ini rekomennya buy CHF. Euro USD uptrend ke arah 3062. 3062. 1302. Uptrend ya? Ya. Pound sterling wait and see. Ini hari Senin, jadi banyak para pelaku pasar itu masih mau melihat tren. Senin dan Selasa itu sepi, ya, range-nya itu sedikit. Mulai hari Rabu itu mulai kenceng-kenceng. Oke. USD JPY target 100 masih, dan nanti di 100 bisa dilihat lagi kalau memang candle-nya bagus di buy. Sekarang masih 153. Next. Hari ini rekomennya buy USD CHF. Buy USD CHF. Stop lossnya 9500. 09500 dan take profitnya 09644. 9644 take profitnya. Stop loss 9500. Ya, kalau take profit itu Anda harus fleksibel. Ya, namanya juga udah profit, mau profit 1 poin, 2 poin, 3 poin itu udah profit, you close aja. Ya, tapi kalau saya biasanya sih, kalau saya take profitnya 50 sampai 60 lah, kira-kira gitu. Oke, sekian dan terima kasih.